di seperti yang Bapak bilang atau apa ya Pak? Atau webinar itu ada badan-badan yang belum benar-benar siap begitu Pak. Jadi menurut saya belum Indonesia belum PLTN ini karena belum benar-benar siap sepenuhnya begitu Pak. Indonesia belum siap. Wah, kamu ngece Indonesia kamu. Enggak Pak, bukan begitu maksudnya. Seperti kalau tidak salah pendanaan atau administrasi gitu Pak. Oh gitu. Tita, tambahin Tita, ayo Tita. Iya Pak. Menurut saya tadi tambahannya mungkin juga Indonesia yang tadi benar menurut saya sama kayak Chandra belum siap. Bukan hanya di administrasi, tapi mungkin apa kendala-kendala yang terjadi ke depannya apabila PLTN ini didirikan, mungkin badan-badan belum siap untuk menanggulanginya gitu Pak, kayak belum banyak kesiapan untuk menghadapi PLTN gitu kan Pak. Pasti kan banyak kendala Pak. Nah, Mungkin tadi sudah Indonesia saya katakan bahwa di Asia Tenggara Indonesia itu paling siap. Tapi belum ada. Gejala-gejala bangun mau itu belum ada. Kenapa? karena mungkin apa ya, orang-orang Indonesia beda kan Pak sama orang-orang yang lain, walaupun Indonesia US Bedanya apa? Punya darah kok ya. bukan itunya Pak, maksudnya pemikiran dan keberanian untuk Ya, membangun PLTN tersebut. pemikiran yang jelek itu. Iya, maksudnya Ya. begitu Pak. Jadi beda sama bukan Wah, kamu jelek ngece Pak, Indonesia kamu. tidak mau ngejek Pak, Menghina maksudnya Indonesia kamu itu. nggak menghina Pak, saya juga mendukung PLTN, tapi kan mungkin maksudnya kan pendiri-pendiri badan-badan kan masih banyak pikirannya Pak. Oh gitu. Iya Pak, jadi masih dipertimbangkan mungkin. Ya. Izin Wahyu masuk. Suponco, mana? Wahyu. Ya Wahyu Pak, Supon. Ya. Pertanyaan yang lain. Kira-kira kalau mau bangun PLTN itu di wilayah Indonesia itu di mana? Kenapa? mungkin uh, saya pernah dengar juga kalau salah di Kalimantan itu Pak, dia memiliki orang yang tinggi. Kok suaranya nggak jelas? Ya Pak, Ya, yo. kalau menurut saya sih kalau misalnya mau dibangun gitu saya pernah dengar kalau nggak salah daerah Kalimantan itu dia memiliki kayak uraniumnya itu dia tinggi gitu Pak, tingkat apanya? Apanya? Ayo apa? Ayo, itu belum jawab itu. Kayak sumber daya uraniumnya gitu dia Pak, dia tinggi gitu Pak di Kalimantan, Pulau Kalimantan Pak. Berarti karena hanya bahan bakar aja. Iya Pak. Arab Saudi itu nggak punya bahan bakar uranium, tapi mau membangun PLTN. Nggak bisa itu sebagai alasan. Hanya untuk semacam itu. Uni Ya Emirat mungkin Arab kan sama. Nggak punya dia. karena pemerintah gitu Pak, kurang mendukung untuk dibangunnya PLTN mungkin Pak. Karena pemerintah belum mendukung. Seperti mantan wakil presiden tahun lalu, jika itu dia pernah mengatakan kalau Indonesia belum mampu karena Indonesia itu masih rawan gempa gitu Pak. Berarti PLTN tidak mungkin dibangun di Indonesia.
mungkin bisa dibangun sih Pak, karena kan masih persepsi pemikiran masyarakat Indonesia masih ya pemikiran negatif gitu Pak terhadap PLTN gitu Pak. Negatif gimana? Ya, kalau misalnya terjadi gempa itu akan berdampak kebocoran beberapa hari. Ya akibat-akibat buruknya itu Pak yang dikhawatirkan sama masyarakat Indonesia gitu Pak. Berarti menurut kamu tidak mungkin di wilayah Indonesia untuk membangun PLTN gitu. Kamu lihat di Jepang, itu daerah gempa semuanya. Tapi dibangun, ada 54 reaktor nuklir PLTN. Gimana? Ya, Erika, mana Erika? Ada nggak? Ada, Pak. Keluar. Nah, Erika berarti bisa ngomong nggak? Kenapa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah ganti device, Pak. Lah, ganti gitu. Mau kuliah kok. Nggak pakai Iya, Pak. perlengkapan. Ya terus, apa? Kenapa? Oke, apa? Gimana, Pak? Mohon maaf. Kenapa sampai sekarang Indonesia belum membangun PLTN? Kamu bangun tidur ya? Mandi Tidak, dulu Pak. tuh. Tidak. Kenapa? Karena banyak faktor, Pak, menurut saya, Pak. Nah iya, faktor apa? Karena persepsi masyarakat juga mengenai nuklir itu negatif. Iya, banyak yang negatif. Tapi tidak harus tidak dibangun. Gimana? Batu bara juga belum habis, Pak, makanya batu mungkin bara. belum didirikan juga PLTN. Kamu anaknya pengusaha batu bara atau gimana? Bukan, Pak. Karena kepentingan politik juga, karena masih adanya batu bara, jadi belum dibangunnya reaktor gitu, Pak, menurut saya. Oh gitu. Oke, ditambahi oleh Khairul Habari. Ya, Pak. Ya, Khairul Habari mana? Keluar. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak ya? Lah, kamu tidur atau gimana toh? Tidak, Pak. Lah, kamu ngapain? Oh, dan kamu, mengapa di Indonesia belum dibangun PLTN? Yang pertama itu dari masyarakatnya, Pak. Masyarakatnya itu masih berpikirnya itu masih kebanyakan kalau kita membangun PLTN pasti nanti bakal kayak terjadi ledakan kayak gitu, Pak. Jadi mereka tuh masih kayak agak takut-takut kayak gitu, Pak.
Berarti kalau PLTN disamakan dengan pematung gitu. Ya, mungkin bisa seperti itu, Pak. Nah, kamu gimana menurut kamu? Ya, bisa jadi, Pak, seperti itu. Terus mereka, masyarakat juga belum terlalu mengerti tentang PLTN itu sendiri, Pak. Jadi dari kitanya juga agak kurang bersosialisasi gitu untuk memperkenalkan PLTN-nya itu sendiri, Pak. Oh, gitu. Oke, kalau gitu. Sekarang untuk PR, ya. Tulis semuanya. Pertama, mengapa belum dibangunnya PLTN di Indonesia? Kedua, sudah belum? Belum, Pak. Mengapa belum dibangunnya PLTN di Indonesia? Dah. Ya, Pak. Kedua, di daerah mana yang cocok untuk PLTN pertama Indonesia? Kedua, mengapa? Dari segala jenis pendukung untuk pendirian PLTN, cocoknya di mana? Ketiga, jenis PLTN apa yang cocok di Indonesia? Tiga. Dikumpulkan Senin jam 10. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita lihat PPT saya. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Upaya menuju kemandirian PLTN Indonesia. Ini waktu Saudara Jarot mempresentasikan webinar kemarin. Nah, ini ada 3 masalah atau 3 poin yang Indonesia belum bisa untuk membangun PLTN. Yang merah-merah itu. Kalau yang kuning-kuning masih bisa diusahakan secepatnya. Yang hijau sudah siap. Jadi ada 19 poin, di mana ada 3 poin yang belum bisa dilakukan. Yang pertama, nasional posisi nasional itu tidak jelas. Dari presiden sampai rakyat itu tidak jelas posisinya untuk pembangunan PLTN. Biarpun kita sudah punya Jepara menghabiskan uang banyak, di Bangka Belitung menghasilkan uang banyak, menghabiskan uang banyak. Terus di Kalimantan ini sudah sedikit-sedikit sudah berusaha untuk menghabiskan uang untuk pembangunan PLTN. Tapi posisinya tidak jelas. Jadi kalau kamu pacaran
itu kamu di PHP sama sistem. Hanya harapan palsu. Ya. Nasional posisinya gitu. Manajemen, nah kalau nasional posisi tidak jelas, gimana manajemennya? Ditambah tidak jelas. Stakeholder involvement. Jadi stakeholder yang ada di Indonesia kayak BUMN, industri yang mendukung tentang itu, atau kalau pemerintahan ya ESDM, kayak DEN, dan lain sebagainya. Kelihatannya juga tidak mendukung tentang itu. Sampai saat sekarang, ESDM itu tidak ada bahasa tentang PLN. Nah ini. Jadi ada 3 poin yang tidak mungkin PLN dibangun di Indonesia. Kalau yang kuning-kuning misalkan funding and financing, gampang itu. Kita bilang sama negara-negara luar, bangun PLN Indonesia sistem BOT misalkan, yaitu build operation and transfer. Nah, jadi bangun, dioperasikan selama 20 tahun, terus dikembalikan ke Indonesia. Yang bangun, yang punya duit, ya orang luar. Yang pakai sementara kita, tapi yang punya duit orang luar itu selama 20 tahun. Dijual kepada PLN. Setelah 20 tahun, kembalikan kepada pemerintah Indonesia. Karena masa PLN itu kurang lebih 60 tahun. Gampang. Legislative framework. Jadi kelihatannya sampai sekarang legislatifnya DPR kita itu sangat mendukung. Hampir semua fraksi di DPR itu mendukung legislatifnya. Misalkan itu, yang kuning-kuning gampang. Hampir semua sistem di Indonesia itu mendukung. Saya mau tanya, sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Keluar. Dika Bakti Pak. Ya, Tadi keluar. yang, Mukanya keluar supaya saya tahu. Nah, ya, saya izin bertanya Pak. Tadi yang Pak Kris bilang BOT tadi, build operation transfer, berarti intinya bangunan itu tetap dibangun di Indonesia selama 20 tahun, yang memanfaatkan itu atau yang membiayai orang luar yang memanfaatkan kita, tapi setelah 20 tahun itu sepenuhnya diserahkan ke kita Pak, atau tetap ada pengawasan atau pemantauan dari luar? tidak. Jadi semua diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Berarti memang sudah ada perjanjian dari awal itu untuk 20 tahun 20 jangka tahun. waktunya Pak. Oh, 20 tahun kurang lebihnya. terima kasih Pak. Permisi Pak, izin Ya, bertanya. siapa lagi tanya? Saya Michelle Pak. Ya, keluar Michelle. Iya Pak. Untuk national possession yang tadi Bapak jelaskan Pak, maksud ketidakjelasannya itu bagaimana ya Pak? Ya tidak jelas. Presiden posisinya tidak jelas. Posisinya mau apa terhadap PLN tidak jelas. BRIN itu tidak jelas lagi. Yang lembaga baru. Ya, ESDM juga tidak jelas. Itu posisi mereka. Itu tidak jelas. Itu nasional posisi itu di situ. Berarti ini lebih ke ketidakjelasan keputusan para pemerintah untuk membangun PTN atau tidak? Ya,
semacam itu. Apakah Semacam masyarakat itu. mempermasalahkan ya Pak? Kalau masyarakat dari jejak pendapat kurang lebih 60-70% setuju PLTN dibangun. Jepang aja yang 51% aja bangun lagi ya. Bangun 4 lagi ya. Prancis yang 55% aja bangun lagi 6 ya. Arab Saudi yang punya minyak bangun 4 dia. Jadi kalau posisinya pemerintah jelas itu tidak ada masalah. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya siapa? Renaldi Pak. Renaldi, silakan keluar. Iya Pak. Izin bertanya untuk sistem BOT sendiri Pak. Ya. Menurut Bapak, negara mana yang mungkin bisa kita jajaki kerjasama investasi di operation transfer atau mungkin melakukan transfer teknologi, lalu jenis BOT yang bagaimana, apakah pekerjanya mungkin menggunakan pekerja dari negara yang berinvestasi atau tetap menggunakan SDM dari Indonesia Pak? Terima kasih Pak. Untuk pembangunan PLTN ya, kurang lebih memerlukan SDM 6.000 orang profesional PLTN. Jadi seperti kamu, mengapa STTN atau Poltek itu tidak menerima orang banyak? Itu karena kita lihat pangsa pasarnya. Kalau PLTN jalan, kita bisa menerima kurang lebih antara 200 sampai 250 orang per prodi untuk membangun PLTN. Jadi itu. Tentang negara mana? Hampir semua negara yang mempunyai PLTN, dan negara itu negara maju. Misalkan Rusia, Amerika, Cina, Jepang, Korea. Misalkan itu. Sistem BOT yang dilakukan ya tergantung jenis reaktornya. Yang kita inginkan dan yang dipunyai oleh negara itu. Ya. Nah itu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, siapa? Wahyu Setia. Wahyu Setia, keluar Wahyu. Iya Pak. Kalau dari pemaparan Bapak tadi kan kendalanya juga ada di yang national positionnya yang belum jelas. Nah kalau menurut Pak Kris itu langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar statusnya itu segera jelas dan segera terrealisasi pembangunan PLTN Pak? Negara kita negara aneh. Kita mengutamakan pribadi-pribadi yang relatif punya kekuasaan. Dalam artian bukan kekuasaan pemerintahan, tetapi kekuasaan uang. Batu bara merupakan sesuatu yang menjadi kegiatan yang terbesar di Indonesia. Pemerintah kita sudah menyatakan bahwa pada 2040 kita adalah zero emission. Berarti tidak ada lagi pembangunan batu bara. Tetapi mereka itu kuat sekali. Sampai sekarang belum bisa ditembus. Nah, itulah. Jadi tidak bisa kita berkata, wah tembus gampang, tidak, karena berkaitan satu sama lain. Ya. Itu kondisinya.
Kalau kita lihat seorang menteri pertanian misalkan menguasai satu aja misalkan cabai dan dia mempermainkan harga cabai di situ di Indonesia, satu hari itu bisa 1 miliar loh uang yang didapat. Kalau itulah kenyataan di Indonesia. Ada lagi? Ada? Kita lihat sejarah program energi nuklir di Indonesia. Ini adalah daerah di mana kita itu melakukan feasibility study tentang Muria. Pada saat terjadinya feasibility, kecelakaan Chernobyl naik. Terjadi. Sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PLTN. Naik. Kemudian krisis ekonomi 98. Menyebabkan ekonomi kita kacau balau. Turun kepercayaannya. Kemudian kita ke Bangka Belitung. Ngeluarin duit juga. Kecelakaan Fukushima di Jepang. Kecelakaan Chernobyl, Fukushima. Chernobyl karena tadi dikatakan tentang jenis reaktornya. Di mana permainan batang kendali itu dilakukan oleh insinyurnya. Menyebabkan kecelakaan di sini. Kalau Fukushima itu karena Allah yang menyebabkan atau Tuhan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Takdir itu. Di mana air tsunami menyebabkan reaktor nuklir meleleh. Bahan bakarnya. Ledak di sini. Turun. Nah inilah kondisi sekarang. Kondisi di mana kepercayaan masyarakat mulai bangkit di sini. Biarpun di sini selalu bangkit ini di atas 60%. Ini adalah sampai tahun 2020. Apa target energi baru terbarukan ini nantinya? Ya karena nuklir itu dimasukkan di sini. Nah, di sini juga berkata Kepala BRIN bahwa fokus PLTN bukan masalah BRIN. Yang seharusnya paling tidak cawe-cawe. Ya, cawe-cawe tahu ya? Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu ya. Saya tahunya Paling cakoy. tidak mengakui adanya kegiatan yang ada di Indonesia, yaitu rencana PLTN itu. Tapi dia bilang bahwa PLTN bukan masalah BRIN. Nah, ini juga menjadi masalah di nasional posisi. Biarpun betul juga dia berkata, karena itu urusan daripada BUMN, swasta, dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan di sini ada program RDE diberhentikan juga, Research Development Experiment, atau reaktor eksperimen. Ini ada Undang-Undang Nomor 10
91 tentang ketahanan nuklir. Ini aja bisa diterjang oleh pemerintah undang-undang ini. Kemarin undang-undang nomor 17 diterjang. Sekarang ini undang-undang nomor 10 diterjang. Kalau mau nerja ya oleh DPR dihapuskan dulu, baru digantikan oleh undang-undang yang lain. Nah, ini tidak. Undang-undang 17 tentang PLTN maupun undang-undang 10 tentang ketenagaan nuklir diterjang. Ini makanya posisi daripada pemerintah nasional posisinya tidak jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Saya Misha Pak. Ya, Michelle lagi. Ya, oke. Kamu kok hitam gitu? Memang kamu hitam apa gimana? Iya Pak. Pencahayaan Ya, ini udah. saya juga kurang Pak. Kenapa cahayanya kurang? Cahayanya takut sama hitam kamu. Ya udah, saya aja hitam kok. Jangan takut. Iya Pak. Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Tadi Bapak bilang BRIN BRIN melempar untuk pembangunan nuklir ke BUMN. Namun jika BRIN, BUMN dan lainnya itu saling melempar tanggung jawab untuk pembangunan nuklir, apakah itu berarti Indonesia tidak niat dalam pembangunan energi nuklir dan hanya berbicara saja ingin membangun teknologi nuklir di Indonesia? Gitu Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Tadi sudah saya katakan bahwa seharusnya kayak lembaga semacam BRIN itu paling tidak mengakui adanya rencana pembangunan PLTN. Mengakui saja. Tapi tidak. Itu bukan tanggung jawabnya dia. Itu tanggung jawabnya BUMN, swasta, dan lain-lain. Secara komersial memang betul. Bukan tanggung jawabnya, tapi adanya Batan di situ, riset nuklir, itu yang harusnya menjadi tanggung jawab moral daripada BRIN itu. Menurut saya, ya. Yang jelas, BUMN kita, swasta kita tidak akan mampu untuk membangun PLTN. Tidak akan mampu. APBN kita itu tidak akan mampu untuk membangun PLTN. Karena akan terserap dananya ke PLTN secara besar. Departemen-departemen lain tidak akan mau itu. Paling yaitu BUT. Bangun, dioperasikan, dikembalikan kepada pemerintah. Tapi jangan khawatir bahwa sistem global di dunia itu mengharuskan zero emisi udara oleh energi. Jadi nantinya penggunaan batu bara, minyak, itu sudah tidak ada lagi. Makanya kamu kalau sekarang kaya atau besok kaya, jangan beli mobil sekarang, beli 5 tahun yang akan datang mobil listrik. Yang zero emission. Nah, itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi bukannya tidak mungkin karena sistem global dunia itu mengharuskan batu bara itu tidak boleh dipakai.
Kayak Jerman, sekarang dia sangat-sangat kecewa membatalkan program nuklirnya 10 tahun yang lalu, dan dampaknya sekarang adalah emisi CO2-nya 2 kali lipat daripada 10 tahun yang lalu. Jerman, negara maju. Itu yang terjadi. Ada lagi misal? Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Pak, ini kan dari jangka 1998 ke 2011 itu kan ada jangka waktu yang lumayan lama Pak. Mengapa tidak sempat ditingkatkan teknologi nuklir ini Pak? Jadi dalam waktu kita udah langsung membuat keputusan kita akan bangun teknologi nuklir. Kenapa harus bukan nuklir yang segitu lama Pak? Gitu, Pak. Nah itu tadi 3 posisi yang tidak jelas tadi. Kan sudah terjawab Pak. Oh baik Pak. Jadi emang sumber masalah di sini adalah posisi yang tidak jelas gitu ya Pak? Ya, posisi yang tidak jelas. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Yuk, lainnya? Kalau ada? Hanya ingin memastikan Pak. Siapa namanya? Saya Pak Septiara. Mana? Ah ya. Berarti untuk bisa posisinya jelas tuh mungkin harus sistem BOT tadi dan ada lembaga yang benar-benar menangani itu ya Pak? Tidak harus itu. BOT tidak akan bisa jalan kalau sistem nasionalnya tidak jalan. Oh berarti memang kasus ini yang agak rumit begitu ya Pak ya? Nah, kalau rumit enggak, siapa saja yang jadi presiden itu kelihatannya ketakutan kalau nuklir jalan. Baik Pak, terima kasih. Karena dia akan digoncang terus oleh sistem, oleh masyarakat. Tapi Anda jangan khawatir, industri kita di Indonesia dan di dunia itu memerlukan pengetahuan Anda. Jadi saya dahulu sudah menghitung bahwa setiap tahunnya asal prodi tidak melebihi 40 itu akan diterima di industri kurang lebih selama 6 bulan setelah Anda tamat. Dengan persentase kurang lebih 85%. Untuk 100% kurang lebih 1 tahun. Jadi jangan takut Anda akan dapat kerja. Karena industri akan berkembang. Nggak usah ada PLTN, asal Poltek TNI itu tidak menambah beban kepada Anda, dan beban dalam artian orangnya misalkan menerima 100 gitu ya. Berarti Poltek TNI atau gila itu. Karena belum adanya PLTN itu. Terserap, tapi akan kesulitan. Ayo, siapa lagi? Terima kasih Pak. Ya, yuk. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, persiapan dari ujung depan sampai ujung belakang. Kalau kita lihat potensi uranium dan thorium. Jadi bahan bakar nuklir itu bisa uranium, bisa thorium. Kita mempunyai posisi uranium kurang lebih 82.639 ton U3O8 yang ada di sebagian besar di Kalimantan.
thorium 143 234 ton thorium yang sebagian besar ada di Bangka dan Belitung. Ini dua mineral yang bisa mempersiapkan Indonesia sampai kurang lebih 15 reaktor. 15 kali 60 15 kali 60 tahun daripada reaktor. Nah, ini sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dunia. Nah, ini. Tapi jangan takut, uranium, thorium itu banyak sekali di pasaran. Terutama di Australia, di Afrika, itu banyak. Di Kanada, di Amerika, itu relatif banyak. Nah ini, lihat Kalimantan. Tadi sudah saya katakan, uraniumnya kurang lebih 45.000 ton. Thoriumnya 7.000 ton. Ini di sini, di daerah Kalan. Siapa orang Kalimantan? Saya, Pak. Ya, ini dia Kalan. Iya, Pak. Ini kondisi daripada uranium thorium. Sumatera. Uraniumnya 31.000 ton. Thoriumnya 128. Tadi saya katakan di Bangka Belitung. Dan sebagian di pesisir Palembang. Ada di Sulawesi di sini. Ini uraniumnya 5.000 ton, thoriumnya 9.000 ton. Nah, ini adalah potensi uranium dan thorium yang ada di Indonesia. Kalau kita ingin memanfaatkan ini kurang lebih 5 kali 3 reaktor nuklir, 15-an kurang lebih. Selama 60 tahun kegiatan daripada reaktor nuklir itu. Nah, ini eksplorasi di Kalimantan Barat. Kalau Anda orang Kalimantan akan terkenang dengan daerah ini. Atau malah Anda belum pernah melihat daerah ini. Nah, dari Kalimantan ini kita sempat menghasilkan 7,2 ton yellow cake pada tahun 89. Dan ditutup kegiatan itu pada 2008. Karena misalkan pun kita eksplorasi itu kelihatannya tidak ada gunanya. Kita lebih baik beli karena tidak terlalu banyak, biarpun ada. Ya paling tidak 100 tahun lah bisa, tetapi itu relatif kecil dibandingkan tenaganya. Kalau kita lihat di Kompas kemarin, itu menyatakan kebutuhan kita dipasok oleh nuklir tahun 40 itu 35 giga watt elektrik, berarti kurang lebih 35 reaktor nuklir tipe besar, tipe di atas 1000
megawatt elektrik. Kalau dibandingkan dengan uranium kita relatif kecil, kita beli saja. Tetapi kita tidak mungkin juga mengabaikan uranium yang ada di Kalimantan. Kalau kita mau menggunakan kesempatan lain daripada uranium itu. Misalkan kita mau gila seperti Iran, mau gila seperti Cina, nah, kita manfaatkan uranium kita. Karena kita tidak bisa beli di negara lain. Nah, ini. Kita juga punya pabrik fosfat yang ada di Petrokimia Gresik. Ini juga dimanfaatkan. Nah, ini yang dikatakan decommissioning pada 2008. Karena ketidakgunaan posisi daripada nasional yang tidak jelas tadi. Hanya nimbun-nimbun bahan bakar saja. Nah, reaktor riset kita itu ada 3. Bandung start pada tahun 64 dengan tenaga kurang lebih 250 kW. Ini Bandung, reaktor Bandung pertama. Diupdate jadi 2000 kW atau 2 mega. Aktivitas research and development radioisotop dan produksi radioisotop ini ada di Bandung. Jadi nanti ya kalau Anda mau TA tentang radioisotop itu di Bandung kalau belum decommissioning reaktor Bandung. Karena rencana BRIN itu mau menutup reaktor nuklir yang ada di Bandung. Yogyakarta, Kartini, dekat kantor kita, start tahun 79 pada tenaga 100 kW. Ini aktivitasnya adalah riset and development dan edukasi. Ini reaktor ini merupakan edukasi untuk Asia Pasifik, termasuk juga ada dukungan dari Amerika untuk reaktor edukasi. Sewa besi tahun 87, 30 megawatt. Ini adalah produksi radioisotop dan material tes. Nah, ini adalah 3 reaktor riset kita. Ini reaktor riset terbesar di dunia yang Serpong itu. Jadi jangan heran kalau kita itu sekarang dari dulu sampai sekarang itu kuat dengan teknologi nuklirnya. Pengolahan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas. Bahan bakar nuklir bekas ini yang dibeli oleh industri-industri yang ada di Indonesia ataupun industri Asia Tenggara. Karena ada sebagian energi bahan bakar nuklir bekas yang dilimbahkan di Serpong. Jadi seperti saya katakan, tamatan Poltek TNI ini asal tidak melebihi 50 masih bisa bekerja. Kecuali yang tidak mau kerja ya
lain lagi. Misalkan cewek kerjanya NDT nggak boleh oleh orang tuanya, ya itu lain lagi. Ya. Karena kebanyakan di NDT atau proteksi radiasi. Ini pengolahan ada habis. Kegiatan visibility dan pra-visibility beberapa lokasi di Indonesia. Kita lihat, saya juga nggak kelihatan, ya pun sudah dekat sekali. Dari sini kita lihat Batam seat daripada Batam. Ini kita telah melakukan kegiatan visibility. Bangka seat di Bangka, Banten di sini kita sudah pernah melakukan visibility tadi. Muria, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Ini adalah daerah-daerah yang pernah kita lakukan visibility tadi maupun pra-visibility tadi untuk PLTN di Indonesia. Kita sudah cukup untuk menghabiskan uang negara. Ya. Tapi jangan Anda bilang bahwa uang negara itu dihabiskan tidak jelas. Tapi yang tidak jelas yang memberi pekerjaan. Ini. Siapa mau tanya ini sampai sini? Nah, kebutuhan SDM untuk program PLTN. Kalau kita lihat pada peaknya kurang lebih ada 6.000 orang profesional di pembangunan PLTN yang pertama. Ini akan diberikan oleh UGM dengan teknik nuklirnya, UI dengan teknik kesehatannya, ITB dengan juga sedikit tentang teknik kesehatannya. STTN itu ada 3 program studi, banyak program studi teknik ilmu dasar di PTN dan PTS, misalkan fisika murni, kimia murni, dan lain sebagainya. Ini adalah yang dibutuhkan oleh pembangunan PLTN. Siapa mau tanya? Ada? Belum, Mbak. Yuk, ya, siapa? Belum. Maksud saya Oh, belum. Iya. Nah, survei dukungan mana terhadap program? Ini surveinya dari 2010 sampai 2016. Ini kepercayaan pembangunan PLTN sampai 77,53 pada tahun 2016. Dan tidak jauh berbeda pada tahun 2021 ini. Jadi Anda bayangkan 77,53 yang dibandingkan dengan Jepang 51% yang mempunyai 54 reaktor nuklir. kurang lebih 55.
daripada rakyat di Prancis, di mana dia mempunyai kurang lebih 90-an reaktor nuklir. Amerika kurang lebih juga 57% yang mendukung program PLTN dengan 103 reaktor nuklir. Anda bayangin, dari negara-negara semacam itu masih jauh di bawah negara kita dukungannya dari masyarakat. Tapi dukungan masyarakat ini tidak ada gunanya kalau posisi daripada nasional posisi tidak jelas. Kalau kita lihat di sini, ya di Kalimantan Barat, ini yang setuju pembangunan PLTN 87,17%. Ini mana ini? Bangka Belitung yang setuju pembangunan PLTN ini kurang lebih 51,75. Ini tahun 2017. Nah ini, apakah kita mampu membuat reaktor nuklir? Nah ini adalah RDE, reaktor daya eksperimental yang dibiayai oleh Bappenas, tetapi sekarang tidak dibiayai lagi. Ini adalah posisi Indonesia dalam pengembangan SMR. Ini adalah Indonesia RDE Toton. Ini. Thornton adalah perusahaan Amerika yang bergerak di reaktor SMR. Nah ini adalah RDE Microfluid Batan Indonesia, ini tipenya DGR. Ini konseptual desain, kita sudah bikin konsep pembikinan reaktor RDE. Ini tipe-tipe RDE di luar, yang tipe RDGR. Nah, hampir seluruh persiapan pembangunan PLTN termasuk tahapan menuju kemandian secara maksimal sudah dilakukan. Kita paling maju di depan, tetapi paling mundur ke belakang. Maju di depan tentang teknologinya, mundur ke belakang karena pembangunan PLTN-nya. Ini yang terjadi. Namun masih ada hal paling penting, justru masih menjadi pekerjaan rumah, yaitu komitmen tentang go nuklir. Nah ini yang belum ada. Dari nasional posisi belum ada. Membentuk jejaring dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain seperti komunitas energi terbaru dan energi fosil mungkin adalah kunci pembuka menuju PLTN Indonesia. Kenapa? Karena penguasanya energi fosil ini yang mau ditutup, dia kemungkinan besar juga tidak mau ditutup ini. Energi baru terbarukan seperti surya dan lain sebagainya.
harus kita kesiapan industri domestik dalam menyongsong era nuklir kemungkinan memberi penguat bagi pembuat kebijakan untuk implementasi program PLTN. Ini katanya daripada Saudara Jarot, Kepala Badan kemarin. Jangan tanya. Oke, kalau tidak ada, saya tunggu laporan ketiga tadi besok Senin jam 10. Sampai ketemu minggu depan.